Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa sekalian, pada pagi menjelang siang ini mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pagi ini kita akan memulai pembelajaran pendidikan agama Islam kita untuk kelas 11, yaitu materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah masalah etos kerja atau sub ketiga dari materi KD 3.1 ataupun 4.1. Baik, untuk etos kerja ini kita bisa melihat bahwasanya dalam bekerja itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri, yang kedua niat, yang ketiga adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekerja tentunya harus dengan niat yang baik dan tulus. Supaya apa? Supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita bekerja itu tidak dengan sebuah keterpaksaan ataupun tidak dengan ada hal-hal yang lain yang mengganjal dalam hati kita sehingga kita tulus dalam melaksanakan suatu aktivitas. Selanjutnya, sudah menjadi kewajiban bagi manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya untuk berusaha memenuhi kebutuhan itu. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan itu? Ya, dengan cara memiliki aktivitas. Bekerja itu adalah kodrat hidup manusia, baik kehidupan spiritual maupun kehidupan intelektual, fisik, biologi maupun kehidupan individual dan sosial, sesuai dengan bidangnya masing-masing tentunya. Apa itu pengertian dari etos kerja? Etos kerja itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakteristik, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu tetapi juga oleh kelompok, bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya serta sistem nilai yang diyakininya. Jadi etos itu ya setiap orang itu pasti berbeda. Kenapa? Karena memang sesuai dengan kebudayaannya ataupun nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang tersebut. Jadi kalau kita contohkan gimana kerjanya orang Tandun, tentu orang Melayu tentu akan berbeda dengan kerjanya orang Batak, orang Jawa, orang Minang. Itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos itu adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Ini dalam Kamus Bahasa Indonesia. Tentang masalah etos kerja ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam surat At-Taubah ayat 105. Mungkin bisa kamu baca sendiri ayatnya. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihatkan pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu dalam surat. Coba kita lihat sekarang masalah penerapan tajwid. Yang pertama, fasayarullah itu pembacanya adalah tafhim. Apa itu tafhim? Itu ditebalkan bacaannya. Kenapa? Karena pada sebelum ke lafaz jalalah itu adanya harkat fathah atau baris di atas. Yang kedua, alif lam qamariyah. Wal mu'minuna. Qamariyah itu artinya terlihat, ya,
dan itu kita bacakan alif lamnya. Yang selanjutnya alif lam samsiah. Ini yang di atasnya alif lam qamariyah, di bawahnya ada alif lam samsiah. Was-sahadah. Yang selanjutnya ikhfa safawi, mim mati bertemu dengan huruf ba, fayunabbiukum bima. Ya, mim mati mana yang ikhfa safawi itu adalah bi kum bima. Dan selanjutnya mad arid disukun, bacaan mad di akhir kalimat, tak malun. Baik, ini arti kata perkataannya itu wakul, dan katakanlah, ya, malu, bekerjalah kamu, dan seterusnya. Ini bisa dibaca dan lihat sendiri bagaimana. Nah, sekarang perilaku mulia dari etos kerja yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Hadis Nabi mengatakan manjada wajada, siapa yang giat pasti mendapat. Ingat, manjada wajada, siapa yang giat, siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan mendapat. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip. Bekerja itu harus memiliki prinsip. Apa prinsipnya? Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Ini prinsip-prinsip dasar. Sebenarnya, kenapa? Karena ya kalau kita menunggu seseorang memulai dulu baru kita melaksanakan, maka dikhawatirkan pekerjaan itu akan lebih besar manfaatnya, akan lebih besar dapat imbalannya untuk orang lain dibandingkan kita, ataupun kita tertinggal. Mulai dari yang terkecil, kita buat langkah-langkahnya, mulai dari awal yang terkecil, lama-lama nanti dia akan besar kalau kita melakukan dengan kesungguhan, dan mulai dari sekarang, tidak menunggu-nunggu, ya. Pantang menyerah. Yang ketiga, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan takut gagal kalau untuk memulai sesuatu hal yang baik. Nah, kegagalan itu adalah keberhasilan tertunda, itu kata orang-orang yang sangat optimis sekali. Itu mungkin masalah etos kerja materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.